Selamat datang pada pembelajaran informatika kelas 10 fase E. Pada video kali ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran: melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan murid-murid dapat 1. Menjelaskan dan menerapkan algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan dengan tepat. 2. Menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu dengan benar. 3. Menentukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan dengan cermat. Peta konsep berpikir komputasional. 1. Langkah-langkah berpikir komputasional. Terdiri dari A. Berpikir dekomposisi, B. Berpikir pengenalan pola, C. Berpikir abstraksi, D. Berpikir algoritma. 2. Penerapan berpikir komputasional. Terdiri dari A. Pencarian atau searching, B. Pengurutan atau sorting. Pengurutan terbagi dua yaitu selection sort dan bubble sort. C. Tumpukan atau stack. Dan yang terakhir antrian atau queue. Berdasarkan peta konsep tersebut, mari kita kupas satu persatu pada slide selanjutnya. Berpikir komputasional adalah sebuah metode pemecahan masalah dengan mengaplikasikan atau melibatkan teknik yang digunakan oleh software engineer dalam menulis sebuah program. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum memulai coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan dengan cepat dan tepat. Manfaat berpikir komputasional. 1. Memudahkan kita untuk memecahkan masalah yang besar dan kompleks dengan cara yang efektif dan efisien. Selain itu, masalah yang kompleks bisa diselesaikan dengan baik, sehingga menjadi masalah sederhana. 2. Melatih otak agar terbiasa untuk mulai berpikir secara matematis, kreatif, terstruktur, dan logis. 3. Memudahkan seseorang mengamati masalah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Semakin banyak solusi yang dimiliki, maka suatu masalah dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Supaya lebih mudah dalam menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, maka kita perlu mengetahui cara atau tahapan untuk berpikir komputasional. Berikut akan dijelaskan cara atau fondasi berpikir komputasional. 4 cara atau fondasi berpikir komputasional dalam informatika yaitu: 1. Dekomposisi. Dekomposisi yaitu suatu metode atau konsep berpikir yang berfungsi untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan yang kompleks dan besar menjadi masalah yang lebih kecil. 2. Pengenalan pola. Pengenalan pola adalah suatu metode yang memanfaatkan komputer yang digunakan untuk menemukan sebuah keteraturan yang ada di dalam data dan untuk mendapatkan informasi yang lebih penting agar bisa memahami tentang keteraturan yang sudah ditemukan. 3. Abstraksi. Abstraksi adalah suatu metode berpikir komputasional yang mengutamakan terhadap hal-hal yang berhubungan langsung dengan masalah yang sedang dihadapi. Algoritma. Suatu pola pikir yang biasa digunakan untuk merencanakan langkah-langkah yang bersifat sistematis untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi. Berpikir komputasional sebenarnya telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Ananda ingin menemukan solusi bagaimana cara kerja sepeda. Maka langkah yang dilakukan jika berpikir secara dekomposisi adalah: 1. Memecah sepeda menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pecahlah sepeda berdasarkan komponen-komponennya seperti gear, rantai, pedal, rem, setang delel. 2. Tentukan fungsi masing-masing komponen tersebut. 3. Jika masing-masing komponen dan fungsinya sudah diketahui, maka cara kerja masing-masing komponen juga akan diketahui. Dan 4. Gabungkan cara kerja masing-masing komponen sehingga menghasilkan penyelesaian,
yaitu cara kerja sepeda. Contoh berpikir pengenalan pola. Ketika menaiki kendaraan umum, awalnya Ananda akan datang lebih cepat atau lebih lambat dari waktu kedatangan kendaraan umum. Akan tetapi, dengan Ananda mengetahui waktu kedatangan kendaraan umum ketika pertama kali, Ananda akan mengingat pola kedatangan kendaraan umum tersebut. Pola kedatangan kendaraan hari pertama akan menjadi patokan rutinitas keberangkatan Ananda pada hari-hari berikutnya. Contoh berpikir abstraksi. Ketika Ananda membuat akun media sosial pasti meminta Ananda memasukkan kontak yang bisa dihubungi seperti email. Namun jika tidak ada email, Ananda dapat memasukkan opsi kontak lain seperti nomor ponsel. Hal terpenting bagi platform media sosial adalah kontak Ananda yang bisa dihubungi. Penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pencarian. Hidup adalah pencarian yang tiada henti. Mari kita berpikir ke pengalaman, mencari, dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh berikut. Pernahkah kalian merasa kebingungan saat mencari sebuah buku di lemari buku kalian? Atau bahkan di perpustakaan? Saat kalian meminta bantuan kepada petugas perpustakaan, mengapa dia dapat menemukan buku yang kalian cari dengan waktu yang lebih singkat? Suatu hari, kalian kehilangan baju seragam yang harus dipakai pada hari itu dan kalian mencarinya. Apa strategi kalian supaya baju tersebut cepat ditemukan? Kalian mengingat sebuah potongan lirik lagu, tetapi tidak ingat judul lagu tersebut. Bagaimana kalian bisa menemukan lagu tersebut dengan cepat? Jadi, apa itu mencari? Mencari adalah menemukan sesuatu yang bisa berupa benda, angka, konsep, informasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruang pencarian. Masalah pencarian sangat umum ditemukan di dalam kehidupan, termasuk dalam dunia komputasi. Cara atau strategi dalam menemukan adalah penerapan berpikir komputasional. Penerapan yang kedua adalah pengurutan atau sorting. Saat merapikan sesuatu, misalnya koleksi buku, kita menyusun buku tersebut dengan menggunakan suatu aturan. Misalnya, jika kita memiliki koleksi buku cerita berseri, kemungkinan besar kita akan menyusunnya secara berurut dari volume pertama hingga volume yang terbaru. Atau, ketika sedang berbaris, kita diminta untuk membentuk barisan berdasarkan tinggi badan. Hal-hal tersebut merupakan sebuah proses pengurutan atau sorting. Proses pengurutan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program komputer atau aplikasi yang sering kita gunakan. Pada aktivitas ini, kita akan melihat bagaimana proses pengurutan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi. Pengurutan merupakan suatu permasalahan klasik pada komputasi yang dilakukan untuk mengatur agar suatu kelompok benda, objek, atau entitas diletakkan mengikuti aturan tertentu. Urutan yang paling sederhana misalnya mengurutkan angka secara terurut menaik atau menurun. Metode pengurutan terbagi atas selection sort dan bubble sort. Selection sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi, terendah di dalam array kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat semestinya. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil atau ascending dan kecil ke besar atau descending. Bubble sort adalah salah satu algoritma untuk sorting data. Atau kata lainnya mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya yang lebih dikenal dengan istilah ascending atau descending. Penerapan yang ketiga adalah tumpukan atau stack. Tumpukan atau stack adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek ataupun variabel. Sesuai namanya yaitu stack. Tidak heran apabila objek yang terkumpul terlihat seperti tumpukan. Karakteristik stack sendiri bersifat LIFO, last in first out. Artinya, data yang terakhir masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Seperti halnya tumpukan pada umumnya, misalnya tumpukan buku.
Yang di atas atau yang terakhir masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan buku yang berada di tumpukan bawah. Sebagai contoh, kamu mempunyai 4 buku, yaitu buku matematika, fisika, biologi, dan kimia. Buku matematika kamu masukkan terlebih dahulu, lalu buku selanjutnya fisika, biologi, dan kimia. Nah, untuk mendapatkan buku fisika, kamu harus mengeluarkan buku kimia dan biologi terlebih dahulu, karena kedua buku tersebut tergolong buku yang terakhir masuk. Contoh penerapan struktur antrian data queue dalam kehidupan sehari-hari bisa ditemui ketika seseorang mengantri untuk membeli tiket melalui loket pembayaran tiket yang disediakan, itu disebut sebagai anki. Adapun contoh dari the queue adalah setelah membeli tiket. Penumpang langsung menuju tempat tunggu kereta api setelah melakukan boarding atau cek tiket. Dalam aplikasi pemrograman queue digunakan sebagai daftar tunggu saat sumber daya akan dibagikan dengan banyak sistem seperti penjadwalan CPU atau penjadwalan bis.